Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Purwanto, NIM 08201059, dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan dari kelas PMSJ, kelompok 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok 6 dengan judul analisis pengaruh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi terhadap tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Timur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syahal Maribidadinata, SSI MSI. Baik, selanjutnya dengan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama dari Kadang Budiman dengan NIM 0814, ada Muhammad Aziz Indra Wijaya dengan NIM 0855, ada saya sendiri Muhammad Khairul Purwanto dengan NIM 0859, ada Mutia Karina Amalia dengan NIM 0861, dan terakhir adalah Nabila Nopriyanti dengan NIM 0863. Baik, selanjutnya merupakan pendahuluan. Latar belakang, penduduk merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu daerah dan tercatat secara administrasi. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim memiliki 9 kabupaten dan 4 kota, dengan Samarinda sebagai ibu kotanya dengan jumlah penduduk sebesar 3,721 juta berdasarkan BPS pada tahun 2019. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Pada laporan ini, variabel prediktor atau bebas yang kami gunakan adalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi dengan kepadatan penduduk sebagai variabel terikatnya atau Y. Selanjutnya untuk rumusan masalah dampak, yaitu yang pertama bagaimana statistika deskriptif dari data tingkat kepadatan penduduk dengan X1, X2, dan X3 pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matris dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya ada tujuan yang pertama yaitu mengetahui statistika deskriptif antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Kalimantan Timur. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matris dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dan terakhir, mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda dari tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya merupakan tinjauan pustaka, jadi tinjauan pustaka di sini terbagi menjadi dua, yaitu tinjauan pustaka statistika dan tinjauan pustaka non-statistika. Adapun statistika terdiri dari yang pertama yaitu statistika deskriptif, analisis deskriptif yaitu analisis yang berhubungan dengan pengumpulan dan peringkatan data serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Analisis statistika deskriptif terdiri dari yaitu MEAN. MEAN adalah jumlah pada data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Yang kedua median. Median adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang ketiga minimum dan maksimum. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Lalu yang keempat ada varians. Varians adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata itu. Lalu yang kelima yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Baik, selanjutnya ada analisis korelasi. Menurut Dan Sunyoto, analisis korelasi ada analisis yang digunakan untuk menguji apakah dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat, dan apakah hubungan tersebut bernilai positif atau negatif. Untuk mengetahui tingkat hubungan besar kecil koefisien korelasi, maka dapat berpedoman pada ketentuan dari Sugiono, yaitu sebagai berikut. Jadi di sebelah ini merupakan tabel hubungan antara interval korelasi dan tingkat hubungannya yang merupakan suatu ketetapan. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter regresi. Untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Uji serentak di sini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel ANOVA. Model akan signifikan apabila F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Lalu selanjutnya ada uji parsial. Uji parsial atau uji T bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen
variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependen variabel. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t-hitung. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka non statistika. Yang pertama itu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Dalam analisis ini, data kepadatan penduduk sebagai variabel respons atau variabel Y. Data kepadatan penduduk yang digunakan adalah data dari kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, di sebelah ini merupakan data kepadatan penduduk di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya ada fertilitas. Fertilitas adalah taraf kelahiran yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang telah terjadi dalam kasus lahir hidup. Dalam analisis ini, fertilitas berperan sebagai variabel prediktor pertama atau X1. Mortalitas. Nah, mortalitas adalah kondisi di mana nyawa dalam suatu populasi per 1000 penduduk per tahunnya yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Dalam analisis ini, mortalitas berperan sebagai variabel prediktor kedua atau X2. Lalu yang terakhir adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan melewati batas administratif, yang merupakan salah satu dari 3 komponen utama dalam pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dalam analisis ini, migrasi berperan sebagai variabel prediktor ketiga atau X3. Selanjutnya merupakan tabel dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi di setiap kabupaten atau kota di Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya ada analisis pembahasan. Jadi ini ada deskripsi data. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk di setiap kota atau provinsi Kalimantan Timur itu bernilai 297,6 jiwa per kilometer persegi. Lalu untuk standar deviasinya itu bernilai 490,61. Lalu untuk variansi sendiri ada 240.694,71 dan untuk nilai minimumnya bernilai 2 dan maksimumnya bernilai 1.323. Lalu untuk fertilitas itu datanya rata-ratanya adalah 636.334,3 jiwa. Lalu untuk standar deviasinya adalah 4.600,17. Lalu untuk variansinya bernilai 21.161.596,46 dan nilai minimumnya bernilai 451 dengan nilai maksimum yaitu 12.839. Lalu untuk mortalitasnya sendiri itu rata-ratanya adalah 827,8 jiwa. Dengan standar deviasi itu bernilai 724,87 dan variansi bernilai 525.433,96 dengan nilai minimum yaitu 252 dan nilai maksimum 1.922. Lalu untuk migrasi itu rata-ratanya bernilai 1.656,7 dengan nilai standar deviasi yaitu 1.325,01. Nilai variansinya bernilai 1.755.664,23 dengan nilai minimum yaitu 100 dan nilai maksimum yaitu 3.778. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi. Bisa dilihat bahwasannya hubungan antara fertilitas, mortalitas, dan migrasi terhadap kepadatan penduduk itu berbanding lurus. Lalu untuk hasil uji korelasi. Nah, berdasarkan tabel di sini dapat diketahui bahwa di uji korelasi antara kepadatan penduduk di setiap kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi untuk masing-masing variabel, prediktor pada signifikan 0,05 didapatkan tolak hipotesis awal atau H0 karena p-value lebih kecil daripada A. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikasi antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktor tersebut, di mana nilainya itu semuanya mendekati 1 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus dengan tingkat hubungan kuat karena mendekati nilai 1. Lalu selanjutnya ini merupakan model regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai dan kepadatan penduduk apabila mengalami kenaikan atau penurunan. Baik, adapun hasil analisis pengaruh tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi terhadap kepadatan penduduk setiap kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan program aplikasi Minitab versi 19 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut nih, yang ada di sebelah kanan.
Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa setiap bertambahnya satu satuan tingkat fertilitas mengakibatkan angka kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,264 dengan syarat tingkat mortalitas dan tingkat migrasi yang dihimpun konstan. Lalu dengan bertambahnya satu satuan tingkat mortalitas mengakibatkan angka kepadatan penduduk naik 1,290 dengan syarat tingkat fertilitas dan tingkat migrasi yang dihimpun konstan, serta dengan bertambahnya satu satuan tingkat migrasi akan mengakibatkan angka kepadatan penduduk naik sebesar 0,533 dengan syarat tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas yang dihimpun konstan. Baik berdasarkan hasil analisis uji serentak atau ANOVA, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa angka kepadatan penduduk dengan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi berpengaruh secara signifikan terhadap model nilai p-value di mana F hitung sebesar 12,8724 dan F tabel itu bernilai 2,8663 sehingga dapat diambil keputusan tolak hipotesis awal atau H0 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Baik, selanjutnya uji parsial. Berdasarkan data yang ada di tabel ini dapat diketahui bahwa pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat kepadatan penduduk itu berdasarkan nilai p-value atau nilai signifikansi dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki nilai p-value 0,191 lebih besar daripada A atau alfa 0,05, maka gagal tolak hipotesis awal artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat fertilitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai hitung dan T-tabel dapat diketahui bahwa nilai T hitung minus 1,47 lebih besar daripada T-tabel minus 1,65, maka keputusan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antar tingkat fertilitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Selanjutnya pengaruh tingkat mortalitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Berdasarkan nilai p-value atau nilai signifikansi dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki nilai p-value 0,128 lebih besar daripada alfa 0,05, maka gagal tolak hipotesis awal. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat mortalitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai T hitung dan T tabel dapat diketahui bahwa nilai T hitung 1,76 itu lebih besar daripada T tabel dengan nilai minus 1,65, maka keputusan yang satu diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat mortalitas dengan tingkat kepadatan penduduk. Lalu yang terakhir, pengaruh tingkat migrasi terhadap tingkat kepadatan penduduk. Berdasarkan nilai p-value atau nilai signifikansi dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki nilai p-value dengan nilai 0,139 lebih besar daripada A 0,05, maka gagal tolak hipotesis awal artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat mortalitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai T hitung dan T tabel dapat diketahui bahwa nilai T hitung itu bernilai 1,70 itu lebih besar daripada T tabel yang nilai 1,65. Maka keputusan H1 diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antar tingkat mortalitas terhadap tingkat kepadatan penduduk. Baik, ini adalah penutup. Kesimpulan. Yang pertama yaitu statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepadatan penduduk, tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan tingkat migrasi pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 297,6 jiwa per kilometer persegi, 6.334 jiwa, 829 jiwa, dan 1.657 jiwa. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum, data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Lalu yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,653. Kemudian antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,682, lalu antara nilai variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,663. Yang ketiga, setiap bertambahnya satu satuan tingkat fertilitas mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,0264 dengan syarat variabel prediktor yang lain konstan. Akan naik sebesar 1,29290 jika ditambahkan satu satuan tingkat mortalitas dengan variabel prediktor yang lain konstan. Kemudian akan naik sebesar 0,533 jika ditambahkan satu satuan tingkat migrasi dengan syarat variabel prediktor yang lain konstan. Yang terakhir, dari hasil uji secara serentak dapat didapatkan hasil F hitung 12,8724
itu lebih besar daripada F tabel 2,8663 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Dari hasil uji secara parsial, ketiga variabel prediktor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel respons. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis variabel yang mengakibatkan nilai p-value lebih besar A 0,05 dan nilai hitung T hitung itu lebih besar daripada T tabel dengan nilai minus 1,65. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.